Ayo opening Gor, opening. Selamat datang di season kedua dari Kendall Struggle yang Aduh. di episode pertama Ulang. kemarin. Ulang. Anda sedang mendengarkan Kendall Struggle di season 2 yang kemarin setelah pilot. Yeay. Ben meriah aja, tambah ye aja udah. Gimana Gor? Orang kebanyakan R begitu. Gimana Gor? Kabarnya Gor? Kamu Gor? Sekali aku habis kerja. Wah, capek sekali habis kerja. Mau ki briefingnya kayak par ngising loh Gor. Sing bar kerja ki aku. Iya sekali. Dari mau sambat aku ngelih. Iya manjen. GoFood dong, GoFood. Nantilah. Dari kon diet. Iya. Tadi aku 90 loh. Gila. Itian. Aku titik tertinggiku 92, Dar. Titik tertinggiku 92 waktu itu. Itu waktu istriku hamil anak pertama apa 1 tahun nanya gitu. Terus aku pikir, waduh 92 ya selemu tenan ya tak turun ke jualan. Enggak maksudnya ki kandungannya dipindahkan gue musik lah. Bukan dong. Masa kandungannya emang saya bayi tabung, Mas? Enggak, Mas. Padahal kamu kegiatannya banyak, Pak Tidar. Apakah susah untuk nurunin berat badan? Sebenarnya sih kegiatannya sih nggak banyak ya Pak, paling kerja, cuma yang bikin makan waktu itu kan di perjalanan. Nah kemarin sempat workout Pak, sempat turun terus, tapi ya begitu anggot-anggotan, balik lagi mau makan banyak lagi, stres kayaknya. Makanya banyak. Paling tidur itu 70. Enggak, paling enggak tidur itu 70 nganunda. Iya. Maksimal lah, maksimal 70 iya. Lemu. Ukuran bentukan tidar itu 70, sekarang 90 tuh bukan tidar kamu mungkin. Iya lagi 90 tuh angka yang harus turun sih memang. Sarapannya apa Dar? Jadi itu sarapanku omelan istri. Harusnya kurus dong. Harusnya kurus kalau omelan istri sarapanmu. Kabarku jok nganu balas dendamnya madang sengake. Iya. Nggak bisa debat tapi balas makan ya. Sarapanku tuh karena berat Pak, karbo semua Pak. Oke, nasi uduk ya? Nasi uduk, bubur ayam. Nasi uduk, ikan tongkol. Ya. Bukan pantun dong. Bukan pantun. Tapi itu sajak berikutnya apa? Iya. Nasi uduk ikan tongkol. Sambil duduk megang ikan tongkol. Oke. Jadi kayak berat Pak ya, kayak bener nasi uduk. Terus kadang tuh nasi masak sendiri kan, masak ini nasi kentang. Kentangnya keras lagi Pak. Masak sendiri yo. Jadi lembut ke dewe. Kenapa protes? Iya. Kentangnya jadi kentang tang. Ganggu banget itu suaranya tuh, Mas. Itu berarti mau coba aku turunin lagi sih. Turunin. Enggak apa usaha effort nuruninnya apaan emang? Ya, yang pertama ngumpulin niat. Nah, itu yang paling lama biasanya itu. Aku roh tidar pas di total sambat kayak koyo walah kok awake dadi kok ngono sih, ngono. Iya. Apa olahraganya kateni lah. Iya. Kamu konsisten kayak Igor tuh loh, badannya segitu-gitu aja. Apa kok rahasianya Gor? Berarti kerap tipes. Itu satu. 2 apa Mas? Peliharalah cacing di dalam tubuh. Pantes. Kamu tidak mengerti apa itu kombantrin ya, Gor ya? Belum tahu kalau komba. Taunya komputerin Kombangwa. Kombangwa mah itu. Iya. Apa? Jepang, bahasa Jepang Mas. Selamat malam Mas, Kombangwa. Aku loh nggak pernah lebih dari 70. Aku pernah 71 sekali. Itu pun tahun 2020 waktu Covid. 2020 tuh Covid. Itu gara-gara diisolasi. Ya iya sih, maksudnya aku cuma di rumah terus nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nggak ngapa-ngapain jadi gede badannya gitu ya. Guru madang turu. Kamu tuh nggak pernah gendut ya, Kor? Maksimal 71 Pak, aku Pak dari dulu paling gede gue. Ini antara menjaga badan atau memang kurang gizi, Gor kamu? Enggak, Igor dapat MBG lang. Oh iya benar, masih dapat. Masih dapat ya. Aku tuh ada batasan. Jadi kalau aku melewati batas 69, aku mesti loro. Jadi turun sendiri gitu. Berarti kayak neng tol ya, Gor?
oleh punjul saka 100. Oh, Iya, engko ono sing nyetop to polisine to nek sing anu to, nek ning tol to. heeh, ning tol. Mhm. Heeh, Sing marai mandek ya nganune, daya tahan tubuhku. heeh, heeh. Imunnya ya. Imunnya. Oh, ngaruhnya ke situ ya? Konsisten gitu. Iya, aku ini pun udah berkembang loh. Dulu kan aku nggak bisa lebih dari 56 Pak, aku Pak. Ya. Oh gitu. Iya, sampai 2016 aku pacaran karo Sengkae, terus kuwi iso dadi mundak Karo dadi 60. Sky. Oh, singkai yang E-nya 3. Siska Siska dong, Pak, itu Siska. Siska Pak. Teka-teka singkai kok ya. Iya, itu membuat nambah berat badan ya? Betul. Oh, gitu. Apakah menambah berat badan itu indikasi bahagia? Nggak juga sih Pak, Enggak juga. menurutku Enggak nggak. juga. Justru ketika kita bahagia, kita malah bisa mengontrol kuwi Pak. Oke, berarti ini loh asumsi orang loh Pak Tidar, Pak Igor kan soal, kamu badannya lemu, berarti seneng iki, wongnya diopeni iki. Itu Makmur. setuju gak sih? Makmur, setuju gak sih kalian berarti? Gak setuju berarti? Nggak setuju aku. Hmm, Nggak setuju. Soalnya emang kita bisa bahagia, yuk kita harus bisa menjaga pola makan, kita bisa menjaga. Ya justru ini gampangnya ini lah, kita nek dedet, mangane kita orang luwih sak-sake, tapi luwih teratur mesti. oke. Tapi nek Heeh. sekali ini madang akeh sisan ben ora madang. Kalau makannya berantakan, itu kata Pak Dokter. Oke. Hmm. Oke. Iya. Nek menurutku malah inilah sebenarnya seberapapun banyak yang kita makan, tapi harus juga kita imbangi dengan gerakan yang berlebih menurutku. Jadi kayak harus diimbangi olahraga, entah ya pokoknya bakar kalori dan segala macam. Jadi mau makan banyak pun it's okay asalkan yang kita tubuh yang kita gerakan juga banyak gitu. Kegiatannya banyak lah ya. Nah, aku tuh mulai sekarang semenjak aku beratku 90 itu aku merasakan ketika berdiri, Pak. Lama berdiri tuh telapak kaki sakit banget karena kan di kereta kan. Oke. Nah, itu kerasa badan ini agak berat tuh kerasa gitu buat diri sakit gitu Ya. kan, buat bercumbu juga gampang ngos-ngosan. Iya benar gitu. tuh, itu keringetannya komproh-komproh gitu ya. Ya kayak orang kayak. Iya. Kerasa banget telapak kaki tuh kayak kita jalan gimana sih kayak di bebatuan gitu. Sakit. Kayak awak dhewe mlaku nang krikil-krikil ngono kae lho. Oh iya, ini. iya. Sendal rematik, pakai sendal rematik. Sendal remason. Enggak, remason balsem dong. Kenapa Oh, iya. remason? Oke. Dirimu paling abot piro 92 mau. Aku 92. Dan itu aku langsung kaget tuh. Dan itu jarak aku melihat angka 92 itu sadar kalau itu 92 itu beberapa bulan setelah badanku lemu. Aku tuh misalnya nih, pas aku lagi duduk gitu loh. Mau berdiri tuh kayak malas kalau dikon ngomong-ngomong kayak tolong ini sama istriku kan kayak malas gitu. Kayak bangkit aja malas gitu loh rasanya. Iya. Nah itu kan jarang gerak kan jadinya. Iya, susah. Apalagi saya kegiatannya kan di rumah doang. Seringnya di rumah. Waktu itu masih siaran. Jadi kan di rumah jalan naik motor terus di ruang siaran duduk. Udah kerjanya gitu doang. Iya. Sekarang podo wae to. Ora, maksudnya kan kayak Gilang Dewi kan paling kan dari kamar ke ruang siarannya Gilang, ruang live streaming. Sekarang dari beda kamar Pak. Ke ruangan nek ke ruangan kamar tekan ruangan siarannya Gilang ki numpak damri kok. Setara Adi Sucipto. Enggak, sekarang beda. Aku tuh udah mulai sadar berat badanku gede tuh aku udah mulai mengurangi. Aku jalanin 2 tahun sudah namanya intermittent. Walaupun beberapa kali melanggar tetepannya, tapi intermittent fasting aku jalanin jadi nggak pernah sarapan lagi Pak aku Pak. Udah berapa 2 tahunan nggak pernah sarapan lagi. Sarapanku tuh dimulai jam 10 apa jam 11. Makan 2 kali sehari doang. Gitu, berarti brunch gitu ya. Makan 2 kali sehari doang. Dan itu sangat membantu karena 2 tahun ini aku hampir nggak pernah pilek, hampir nggak pernah demam. Biasanya sering banget tuh. Itu dulu. Nah itu efeknya. Dan itu menurutku membuat badanku jadi stabil. Aku tuh di angka 84 gak pernah turun lagi. Gak pernah naik lagi. Udah. Ya, karena kamu tinggi juga sih. Ya, tinggi aku juga. Ini aku karena mungkin gak terlalu tinggi jadi larinya ke perut gitu loh Pak. Buncit. Iya, gede banget perut muda, Pak Tidar. Itu kayak kalau misalnya kamu minum Coca-Cola pakai Mentos kayaknya bakal lebih meledak itu. Meledak dong. Meledak.
Tapi konsumsinya kalian ki apa wae sih? Nek tidar mesti manis-manis. Jelas Tidar kuwi, sumpah. apa kamu ngapa, Pak? Kira-kira yang konsumsimu kayak yang menurutmu perutmu besarmu tuh gara-gara makannya apa? Karena iya minum Velvet. es kebanyakan, minum es, Oke. gula itu Kudu dikurangi red velvet sama barang ngono kuwi. tepung. Oh, gorengan. Sebenarnya nggak ke gorengannya kayak misalkan ayam crispy gitu-gitu Pak. Gorengan itu, Pak. Iya iya. Ya, Maksudnya gorengan yang ada di pikiranku ada cireng, bakwan. Oh gitu. iya. Bakwan, cireng itu bener gorengan juga nih. Nek kaya tidar kuwi sing setauku ya sing aku lihat dulu madang ngendi porsinya akeh dan kuwi karbo kabeh. Nah itu. Dan minumnya manis. Nah itu Pak. Betul. Dia kan nggak ngopi tidar ya, nggak ngopi sama sekali dan menikmati minuman ya yang manisnya itu kan ya. Betul. Nah, Iya. makanya itu pelan-pelan mau masih sudah berkurang sebenarnya sekarang tuh. Cuma memang gimana ya, olahraganya kurang sih. Karena aku ngerasa bahwa terlalu manis tuh jadi bikin ini banget, enak juga lama-lama. Yes. Untuk dilupakan terlalu Lalu manis. enak. Untuk dimaniskan. Itu nah makanya Aku boleh ngasih saran nggak nih? Silakan Boleh. Mas, silakan Pak Dokter. Jadi gini, ini saran dari PMR Ketua PMR SMA Tidar tahun 2011 ya. Nggak relevan Mas, nggak relevan. PMR tuh cuma ini menutup luka. Sudah stop pakai betadine juga udah stop dia udah kerjaannya. Apaan? Teh hangat. Hangat PMR tuh bener. yang PMR tuh yang ini kan yang musik yang bawa apa? Racun apa? Bukan menawar minum racun Mas, beda Mas. Oh, beda. Ya, itu Joni Iskandar. Ya, heeh. Mulailah dari kamu konsumsi air putih dar. Pokoknya kabeh minuman yo air putih. Nek dirimu apa ya pengen sing manis-manis apa sithik ngono ya nyerutup rapopo lah kayak es teh apa nyerutup rapopo tapi ganti yo air putih semua minumanmu nek kowe ngombe banyu putih. Aku disarankan untuk seperti itu dan aku belum bisa melakoninya. Oh. Gimana sih kamu menyarankan bukan kamu yang lakukan sendiri? Tapi memang benar sih, air putih paling nggak tuh 2 liter per hari. Oke. Idealnya. Tapi kayak itu nyesuaiin berat badan harusnya kan ya. Berat badan berapa, Ya. air berapa, gerakannya berapa, makannya berapa gitu. Karbo aja paling dikurangin juga kayaknya ya. Nah itu karbo. Kayaknya yang nurunin berat badan paling gampang tuh ya narkoba kayaknya Dar. Oh sih, sabu gitu. Tapi aku sempat diet lagi Lang. Jadi ketika sempat diet itu baru berjalan 2 hari atau 3 hari gitu. Nggak sarapan, kurang karbo, pokoknya kurangin minum yang manis-manis, tepung dan segala macam. Aku makannya cuma oat sama apa tuh? Chia seed. Oke. Terus buah. Nah, itu cuma bertahan 3 hari. Setelah itu aku dinas ke Bali, Pak. Wah, ke Bali itu ya udahlah, udah berantakan semua pola makan. Nah, dari situ udah. Minumnya apa aja di Bali? Minum apa aja? Minumnya sehat-sehat Pak. Di Bali sehat-sehat. Karena kan dalam keadaan kerja ya. Oke. Ngerti gak sih? Kita waktu itu ada rombongan ke Meksikola ya. Termasuk aku ke Meksikola. Yang lain pada joget-joget. Kamu ngerti aku ngapain? Di depan kasir, di pojokan dekat kasir, video call sama ibu negara. Oh. Gak boleh turun. Oh, gak boleh ikut goyang gitu ya. Padahal jiwa-jiwa koplomu mulai tergelinjang gitu ya. Tidak bisa sekolah nggak koplo tuh. Apa? Iya, DJ yang kayak ya apa ya? Karena mungkin banyak kayak bule-bule Amerika Latin gitu ya, kayak model-model lagu Despacito gitu-gitu lah. Solare, ambane, rapopo gitu tuh. Itu Mas Sule sama Andre tuh. Oh iya benar. Yo Bandrek. Oh iya benar. Terlalu ini talk show mah. Coba dulu. Nek Gilang, kowe melakoni kesehatanmu dengan cara apa Lang? Apakah dengan menggendong Naya dan Arumi bareng-bareng terus kamu squat? Aku ini loh apa? Nggak mau terlihat sok-sokan ya masalahnya. Cuma yang aku mulai perhatikan tuh ketika aku gampang sakit Pak. Pada saat aku nggak mikirin badan, nggak mikirin ngurangin makan, nggak mikirin olahraga, aku tuh kayak ngerasa kok gampang banget pilek dikit lama 2 minggu. Ada orang batuk dikit ketularan, gitu-gitu. Itu lebih ke COVID Pak. Bukan COVID.
pokoknya di era-era lagi banyak hujan panas langsung kena. Terus pokoknya itu ganggu live streamku juga waktu itu kan udah mulai live stream tuh. Batuk-batuk dikit tuh kan ganggu banget tuh. Nah, di situ aku mulai concern, waduh ini kayaknya ada something yang salah. Nah, muncullah FYP ku tuh kayak bapak yang jenggotan, tahu nggak bapak yang jenggotan ngomongin kesehatan. Yang lagi kayak orang ceramah gitu loh. Tahu nggak kalian? Yang Tahu. Ibu coba minum jahe, nanti jahenya dicampurin ini 2 minggu, pasti ibu gitu-gitu loh. Ada dia ngomong kayak gitu, ada ya. Jadi kayak cerita, oh kesehatan ini begini. Jadi kayak aku lebih aware kalau ini tuh lambat laun aku bakalan sakitnya lebih parah gitu loh. Jadi aku takut di situ gara-gara FYP itu Pak. Jadi aku mulai perhatian. Makanya aku aku mencoba menerapkan intermittent. Awalnya berat memang, enggak sarapan tuh kayak berasa puasa. Aku jadi ini pakai turu aja jadi tak tangi siang, tangi awan ngono ben langsung mangan tangine ngono loh. Tak mulai kayak gitu aja. Akhirnya jalan udah 2 tahun, aku udah mulai terbiasa kayak sarapan pagi tuh kayak aneh gitu. Cuma pas kalau aku lagi nginap di hotel misalnya ya sekali, aku breakfast tuh ya harus makan dong aku. Rugi dong kalau nggak makan gitu-gitu. Kadang tetap aku langgar, beberapa kali aku langgar kalau misalnya memang harus makan gitu loh. Tapi cheating oke lah ya, maksudnya kan polanya seperti apa, dari jam berapa sampai jam berapa kamu boleh makan, terus jam berapa sampai jam berapa kamu live streaming gitu. Iya, bukan dong. Awalnya tuh kayak istriku, kayak bapak ibuku itu kayak apaan sih sosokan banget, makan aja nanti kamu sakit gitu-gitu loh, Pak. Aku jadi kayak nggak ada yang support ini. Rasanya tuh. Ya udah aku tak jalanin aja ya, anggap aja puasa gitu loh. Dan aku mulai kerasa 3 bulan aku jalanin pertama, aku aku iringi dengan jalan kaki sore itu sering banget tuh, seminggu tuh bisa 4 sampai 5 kali. Nah, itu kerasa tuh badanku tuh mulai ringan, mulai nggak pernah sakit setelah itu, dan karena itu udah terasa bagus aku jalanin terus. Tapi kalau olahraga aku udah mulai jarang banget olahraga sekarang, atau jalan kaki udah jarang. Minum pun masih ada gulanya. Cuma yang intermittent tetap jalan selama itu masih terbukti bisa membuat aku tidak sakit, ya udah. Jalanin aja. Jadi aku stabil di 84, 85 doang, beratku nggak pernah turun, nggak pernah naik. Berarti olahragamu tuh jalan Lang? Sebenarnya biasanya jalan. Cuma sekarang aku nyoba kayak aku punya satu barbel di rumah, barbel 4 kilo tuh, sekali kayak gerakin terus push up gitu doang sekarang. Jadi kayak malas jalan kaki tuh sekarang. Malas banget, capek. Itu apa namanya? Yang kayak misalkan kita tuh repetisi 4 kali tuh kayak lari-lari kecil, apa sih namanya itu, nama olahraga apa ya? Ini apa sih lari-lari kecil? Sai. Bukan dong, bukan. Lari kecil. Ya, jadi tuh aku tuh lagi ngumpulin video di Instagram tuh, tiba-tiba nongol tuh yang model kalau selain nge-gym tuh loh, kayak apa sih, otot dada atau ngecilin perut tuh kakinya harus diangkat dengan 10 kali 4 gitu misalkan. Nah, itu lagi kumpulin. Dikumpulin terus kalau Bang Mori penuh dihapus. Nggak ditonton dong. Ditonton. Nah, kemarin tuh sempat mau olahraga tuh minggu sore gitu kan. Pertama minggu pagi, Deng. Aku rasa sore aja deh. Sore kayaknya Senin aja kali ya. Bener. Sampai sekarang lupa. Bener. Konsisten susah banget Pak. Kita mulai. Kadang mulai itu lebih gampang daripada lanjutin terus Pak. Menurut gue lebih gampang. Kan di Jakarta kan spotnya banyak untuk lari-lari, untuk ini di taman apa, di komplek. Awalnya tuh lari di GBK Pak. Awalnya itu lari di GBK, tapi balik lagi karena mungkin waktu itu aku pernah yang kecelakaan ini Pak, nabrak kakiku bentur trotoar. Jadi untuk lari lama tuh ankleku sakit gitu loh. Nah, nggak usah dijadikan sebuah alasan. Kamu nggak mau bergerak. Ngeri. Berawal dari kamu sendiri. Oke. Nah, terus akhirnya nge-gym Pak. Aku bisa ngomong aku sehat. Soalnya aku lagi seneng bal-balan karo cah-cah musisi Magelang aku. Oke, yang di Human itu ya. Jadi langsung olahraga banget, sporty sekali ya, langsung menyarankan orang ini itu ya, beli sepatu Adidas aja gitu kali ya. Betul. Aku kemarin ditelepon Pak Erick Thohir naturalisasi aku. ke Gambia. barter. Aku sempat juga nge-gym Lang. Jadi tuh sebelum semuanya buyar tuh sempat nge-gym juga, karena di kantor ada fasilitasnya kan, maksudnya.
ada renangku coba renang, terus nge-gym ya udah nge-gym, tapi ya begitu karena itu tadi udah kupersiapkan, terus dinas ke Bali udah tuh ini lagi buyar lagi kan. Nah untuk mengumpulkan niat tuh agak sulit, makanya apa namanya, udahlah pelan-pelan deh kita coba untuk olahraga gitu kan. Selain nge-gym apa, karena kalau nge-gym kan benar kita gerak tapi lebih ke pembentukan kan. Maksudku untuk yang tanpa ke tempat gym misalkan, olahraganya apa nih gitu. Aku punya ide. Dirimu harus memulai olahragamu tuh 3 hari sebelum ke Bali, Pak. Nah, itu kayaknya semangat deh kamu. Dilanggar lagi setuju. Setuju. Ora tekan kono gerak-gerak wae kon video call. Nah, ya bikin nggak bisa. Ya cari tempat lain lah yang biar kamu nggak harus turun dan berjoget ria di pantai Kuta kek, ya bikini dikit ngelihat nggak apa-apa di situ kan ya. Aku tahunya gitu di doang. pantai Padang Beach tuh bikini semua lang. Di mana? Di Padang? Padang Beach, enggak di Bali, namanya pantainya Padang Beach. Oh, tak kirain di Padang tuh di Padang. Enggak, ada Padang. Jadi itu selama di Bali itu sebenarnya kita tuh apa Nonton namanya? bikini. Bukan dong. Iya. Kerjanya begitu. Enggak, maksudnya kita tuh kerjanya ke klub, ke pantai yang banyak gitu. Jadi kayak memperhatikan tingkah laku bule selama liburan di Bali tuh ngapain aja mereka. Oke. Terus kesimpulannya? Kesimpulannya adalah mereka ke Bali itu ya cuma untuk berjemur. Jadi kalau misalkan Senin siang itu di Padang Beach, terus nanti Minggu tuh ada pasar apa sih namanya tuh? Yang kayak pasar kayak Car Free Day, tapi yang jual apa sih namanya? Yang jual kayak Dreamcatcher gitu-gitu, apa sih? Aku lupa namanya. Pasar tumpah. Iya, cuma ada namanya Monday Market. Oke. Sunday Market apa pokoknya isinya tentang bukan dong Ika Monday Market itu Mas, beda Mas. Jual gelang, jual kalung gitu-gitu Pak. Bule-bule kan pada seneng tuh gitu. Jadi tapi biasanya kebanyakan itu konsumtif kan bule-bule itu kalau ke Indonesia karena duitnya kan berharga di sini. Iya. Jadi ya mereka menghabiskan duitnya aja begitu. Tingkah lakunya begini, malamnya mereka dugem gitu-gitu. Makanya kehidupannya lebih berwarna. Berwarna. Kehidupannya itu maksiat ya, penuh maksiat ya. Ya begitulah. Ya. Yang terekam ya teman-teman. Ya. Dirimu nih, kalau dirimu berencana nggak pengen rada lebih gemuk sedikit daripada yang sekarang? Aku pengen sih mungkin target 80 kilo gitu. Atau ya udah aku jalanin aja hidupku, aku mau apa memang kamu nggak punya bakat gemuk? Kan ada ya orang yang fisiknya tuh nggak bisa gemuk, Kor. Ada. Nggak pengen sih, maksudnya punya lebih dari 71 plus loro gitu loh. Jadi yang menentukan itu badanku sendiri Pak, bukan pikiranku. Asik gitu. Asiknya dewean ya. Kita lagi nyimak. Tapi Pak, waktu aku tahun 2000 berapa ya? 2011-an itu berat badanku tuh di sekitar 55-56. Nah, dulu aku teman-temanku badannya gede-gede tuh, misalnya di angka 70, 80. Nah, aku pernah terbesit gini, aku pengen deh berat badan segitu gitu. Ya. Nah, ternyata lambat laun naik tuh segitu, malah bahkan melebihi. Jadi kayak, nggak enak juga punya badan segini ya, padahal tuh kecil banget, kering banget gitu. Bener. Kayaknya yang punya fotonya tidak. Iya. Badannya yang dari kita bertiga ini badannya yang berkembang cuma aku sama Tidar. Igor dari dulu kayaknya kamu di SMA segitu Gor badanmu Gor? Aku 50-an, aku pun naik Pak, tapi cuman nggak banyak. Naik juga ya teman. 9 kilo. Lebih dari itu aku pasti nggak enak gitu loh. Makanya nggak tahu ya, aku dari dulu emang nggak bisa punya bakat lebih dari itu sih, lebih dari 70 gitu. Terakhir tadi pagi aku ngecek, aku beratku 64,5. 64,5 itu itu seukuran Naya kayaknya itu. Kecil banget berat badanku aku emang tahun kaya. 2015
15-16 gor segitu. Bener aku juga tuh sekitar 2010 2011 aku segitu. Aku segitu masih 55-an, 55-56 aku. Di tahun itu. Wah. Aku tuh Sumpah, mulai perutku membuncit itu pada saat aku udah punya penghasilan UMR. Weh. Nah, disitulah aku. Jadi buat mabok-mabok tuh. Wah, enggak mabok juga. Paling ngelonte sih paling. Enggak dong. Enggak. Kalau ngelonte berarti kue sing dibuking. Oh, iya bener. Kebalik ya. Aku ngelonte berarti aku yang jualan ya. Sorry, terlalu amatir saya, Mas. Terus buncit, kenapa buncit? Buncit ya, ini perut tuh mulai mengembang tuh ya ketika aku UMR, karena aku bebas mau beli apa aja. Kan kalau pas tinggal sama orang tua penghasilan nggak ada, kurang, itu kalau orang tua aku masak apa ya dimakan, kalau nggak masak nggak makan, kalau makanannya yang nggak enak ya terpaksa dimakan, jadinya badanku segitu-gitu aja. Ketika sudah punya uang, aku pengen KFC setiap malam pun bisa aku beli. Ngeri. Begitu, segitunya. Yeah. Ngeri ya. Jadi apa ya? Perutku kan juga buncit ya, Lang. Yeah. Tapi pernah kempes juga gitu. Pernah kempes dalam artian di waktu lebaran tahun ini ya, waktu ke Padang tuh perutku kempes. Itu aku sempat nyusut 5 kilo dari 85 ke 80. Oke. 85 ke 80. Tapi setelah itu naik lagi sampai di titik yang sekarang nih 90. Duh, udah rasanya udah kayak gak karuan, makanya aku pengen nurunin lagi gitu. Baju pun yang tadinya XL kegedean gitu, sekarang XXL Pak. Double XL ya? Iya. Dan ternyata ukuran sepatu pun pengaruh Pak. Jadi misalkan nih berat badan kita nambah nih, ukuran sepatuku tuh jadi 45 gitu loh. Jadi nambah berarti? Jadi nambah. Oh, baru tahu bisa nambah juga. Makanya aku nyoba misalnya sepatu mereknya misalnya Adidas gitu. Kok 44 kok sempit. Nike juga sama, kok 44 sempit. Ternyata yang cocok Reebok, ya udah 45 Reebok. Oh, ukuran-ukurannya gitu ya. Iya. Jangan sampai kamu ngecek sepatu Adidas, yang cocok AP Boots nih. Gede banget berarti. Kasogi, aduh. SD ku Kasogi. Carville, aduh. Neckerman. Nih, kalau Igor nih, Igor. Oh. Ngecek siapa mau? M150. Adidas F50 lah. Ini Irfan gue sepatuku apik banget ya sumpah. Oh. Kuwi sambai. Enggak, sing F50 kalau sing dinggo Messi po Ronaldo ya. Oh. Nek Adidas sing F16 malah pesawat tempur. Bukan dong. Ada atau Adidas yang AK47 ada enggak? Terlalu ini. Nike M16 loh. Bisa deal. Enggak dong. Atau enggak Adidas ALTF 4 tuh bagus tuh. Yang apa itu? Iya, mereka closing. Nah itu. Kan awakmu kira tahu apa ya, tahu lemu lah ibaratnya. Perutmu tahu buncit, tapi kok kepengen membentuk bodimu misalkan lebih kayak misalkan six-pack, kayak masa ototnya besar gitu. Ya, sebenarnya gini. Jadi kalau untuk masa otot, untuk protein yang dikonsumsi itu aku sudah ngomongnya kayak personal trainer Anda, Mas. Dia mas Herbalife lah. Iya benar. Jujur pengen aku. Justru kok anane wae aku malahan. Karena tolak ukurku ki justru wong sing kuru-kuru ngono lho. Aku bayangke nek kaya wong-wong kuru terus do wudo-wudo kayak Kakak Sleng bareng kan wudo ben-benan ngono sangar ya. Iya. Iku ya aku pengennya ngono-ngono kuwi sing ora terlalu remu, keker ngono kuwi. Jai Smackdown malah susah kok. Ya. Minimal ada otot kencengnya lah ya di badanmu ya. Iya, Mas Sleo kan. Ya bukan itu, Mas. Otot kenceng Sleo bukan pegelinu juga, Mas. Oskadon SP aja kalau pegelinu, Mas. Sing ikor kencengnya ganteng tok, Mas. Oh iya. Ya itu. Iya, sama durasi. Cepat. Ya.
Tapi pengaruh loh ke hubungan seksual tuh ketika badan terasa lebih berat. Heeh. Jadi bukan kita mengarah untuk yang sarung enggak ya, tapi lebih ke apa ya, pemahaman lah. Maksudnya kalau misalnya badan besar itu tuh nafasnya itu tuh memang gimana, ngap-ngapan jadinya gitu loh. Yes, makanya aku dari awal ngomong gak usah lama-lama lah yang kita sebentar aja, aku bilang gitu. Dan itu juga bisa mempengaruhi durasi kan lah. Lah ya bener. Waktu itu aku nggak pernah, aku tuh memang nggak pernah mau lama-lama karena capek banget. Berapa menit itu capek banget aku. Nggak sanggup mas, nggak sanggup. Itu waktu pas lagi gemuk ya. Sekarang sih kayaknya nambah semenit lah. Emang dirimu Kor yang badannya nggak gendut itu durasi nggak ngaruh apa dirimu tetap ya aku biasa aja sih Lang, biasa aja karena udah pengalamannya lebih banyak daripada kita berdua. Kalau aku lebih ke ini sih, tergantung kapasitas diri ya gitu. Aku yang menentukan mau berapa menit kayak gitu aku. Oke, ngeri. Ya pengen cepet ya cepet, pengen cepet banget ya cepet banget. Gak ada opsi lama ya? Gak ada opsi lama. Atau opsinya ada yang cepat banget sama sekejap. Iya sih, wes rampung, Atau durasinya bisa 1 tahun cahaya. 1 tahun. Aduh mas, terlalu ini mas, terlalu astronomi. Kalau fisika mah. Tahun cahaya. Kalian pernah nggak sih tiba-tiba pas lemu terus kecelakaan gitu? Hah? Maksudnya lemu terus? Bridging banget mas, terlalu bridging mas. Ini udah mau closing malah di bridgingin topik lain. Gak ada mas, capek. Oh belum. Iya mak. Iya, aku kan pernah kecelakaan kemarin, habis kecelakaan juga kan. Ya. Iya, kecelakaannya karena apa Dar? Oh, karena apa? Lanjut part 2. Ya Yo. Oh, foto banget sih. Gitu teko.